Nama saya Eka Tania Bruce Miring dengan NIM 2051003011111046 dari kelas L dalam pemenuhan tugas mata kuliah pengembangan kepribadian dan etika profesi dari jurusan Teknik Industri Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya. Di sini saya akan membahas sedikit tentang bagaimana perkembangan agroindustri khususnya kelapa sawit di daerah Sumatera Utara. Untuk membahas lebih lanjut, pertama-tama kita harus mengerti apa itu agroindustri. Agroindustri sendiri berarti suatu kegiatan yang memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan baku, merancang, menyediakan peralatan serta jasa dalam suatu kegiatan. Agroindustri juga merupakan sistem terintegrasi yang melibatkan hasil dari pertanian, ilmu dan teknologi, uang, manusia, serta juga informasi. Tidak dapat dipungkiri, prospek industri kelapa sawit akan semakin cerah baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sektor ini akan semakin strategis karena berpeluang besar untuk menjadi lebih berperan menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional dan menyerap tenaga kerja. Produk dari agroindustri sendiri merupakan produk hasil akhir yang dapat langsung dikonsumsi ataupun dapat digunakan sebagai produk bahan baku bagi industri lainnya. Negara kita, negara Indonesia, merupakan salah satu negara agraris sebagai penghasil kelapa sawit yang cukup besar. Komoditas kelapa sawit ini tidak dapat terbantahkan sebagai primadona perdagangan ekspor Indonesia. Di Sumatera sendiri, 56,1% perekonomiannya ditopang oleh agroindustri kelapa sawit. Pengembangan kawasan usaha agroindustri berbasis komoditas unggulan kelapa sawit ini merupakan bentuk pengembangan dari wilayah tersebut. Pembangunan ekonomi daerah Sumatera Utara dipengaruhi oleh beberapa sektor yang menjadi penyumbang dalam PDRB. Salah satu sektor yang berpengaruh memberikan kontribusi terbesar dalam PDRB yaitu sektor pertanian. Subsektor yang kita bahas yaitu perkebunan, terutama tentang perkebunan kelapa sawit yang ada di Sumatera Utara. Sumatera Utara sendiri memiliki potensi yang cukup besar untuk agroindustri kelapa sawit ini karena didukung oleh lahan yang cukup luas dan iklim yang sesuai dengan pertumbuhan dari kelapa sawit. Usaha di bidang kelapa sawit ini sendiri cukup kompleks di Sumatera Utara karena diusahakan oleh petani kecil seperti perkebunan rakyat, pengusaha besar swasta, dan perkebunan negara. Dalam kurun waktu 2012 sampai 2019 kemarin, luas lahan yang diusahakan dan produksi perkebunan cenderung meningkat pada komoditas kelapa sawit. Hal ini mengidentifikasi bahwa minat petani untuk mengusahakan komoditas kelapa sawit di Sumatera Utara meningkat. Perkembangan produksi CPO berdampak pada peningkatan ekspor CPO Sumatera Utara, yakni dari 2,7 juta ton menjadi 3,8 juta ton. Keberhasilan hilirisasi minyak goreng di Sumatera Utara ini juga tercermin dari ekspor minyak goreng Sumatera Utara yang terus meningkat. Hal ini menunjukkan industri minyak sawit merupakan penyumbang terbesar devisa bagi ekonomi Sumatera Utara. Didukung oleh sumber daya yang tersedia, sehingga gagasan untuk membuat Sumatera Utara menjadi barometer perkelapa sawitan nasional tidaklah mustahil. Faktor kesesuaian lahan, kualitas bibit, populasi tanaman per hektar, perawatan tanaman, dan pemupukan merupakan faktor yang membuat peningkatan pertumbuhan produktivitas dari kelapa sawit sendiri. Dukungan dari petani dan masyarakat sangatlah dibutuhkan untuk bersama-sama mengawal dan membawa perkebunan kelapa sawit di Indonesia, khususnya Sumatera Utara, untuk menjadi yang terbesar dan terdepan. Sebagai mahasiswa, kita juga kiranya dapat menggali lagi serta lebih memahami tentang agroindustri, terlebih tentang kelapa sawit ini. Sekian kiranya informasi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.